Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Inilah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya PKK. Adapun buku-buku yang dipegang oleh sekretaris itu buku wajib ada 6 dan beberapa juga buku bantu. Buku wajibnya yaitu yang pertama ada buku keuangan tahun 2019 dan 2020. Yang kedua yaitu buku inventaris. Yang ketiga buku daftar anggota dan daftar anggota tim penggerak PKK dan buku daftar anggota PKK dan kader. Yang keempat yaitu buku notulen. Yang kelima yaitu buku kegiatan. Dan yang keenam yaitu buku agenda surat masuk dan surat keluar. Adapun buku bantunya yaitu buku ekspedisi, buku kunjungan, buku tamu, dan buku konsultasi. Dan di sini juga ada beberapa arsip SK dari para kader, termasuk SK PKK Desa, SK Hatinya PKK, SK BKB, BKL, dan yang lainnya. Ada juga arsip surat masuk dan surat keluar. Terus ada juga buku disposisi. Ini ada rencana program kerja sekretaris tahun 2019-2020. Terus rencana program kerja sekretaris yang sudah dibukukan dari mulai sekretaris, bendahara, Pokja 1 sampai Pokja 4. Ada buku data umum dari mulai sekretaris sampai Pokja 4. Dan ini laporan tahunan. Di sini juga ada kelompok Dasawisma. Di dalam Dasawisma itu ada buku catatan keluarga, buku rekapitulasi catatan dan data dan kegiatan warga kelompok PKK-RT, dan rekapitulasi data ibu hamil, melahirkan, nipas, ibu meninggal, dan kematian balita. Mungkin hanya itu yang dapat dipaparkan di dalam sekretaris. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan dan sekitarnya, aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Aisyah, bendahara tim penggerak TPPKK Desa Sindang Urip. Jabatan saya sebagai bendahara.
saya akan menjelaskan buku-buku yang dipegang oleh bendahara. Di antaranya ada buku kas umum, ada bukti kwitansi pengeluaran dan pemasukan, terus ada buku bank, ada buku bantu yang lain, di antaranya ada buku kunjungan, ada buku bantuan, ada buku kunjungan, dan buku harian. Selain dari buku administrasi yang dipegang oleh bendahara, di antaranya ada bantuan yang masuk ke kas bendahara TPPKK, di antaranya adalah bantuan rantang KNYA dari Dinas Sosial Kabupaten Majalengka atau disingkat dengan REA. Mungkin itu penjelasan dari bendahara Desa TPPKK di Sumeneb. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ketua Pokja 1 mau menyampaikan yang ada di Pokja 1. Mungkin ada buku kelompok bina keluarga remaja. Terus ada buku bina keluarga lansia kerja Pokja 1. Terus ada SK Pokja 1, SK BKR Desa Sidamrib, buku pengajian, buku data lansia, ada buku jimpitan, ada buku kegiatan, ada buku pola asuh anak, mungkin segitu dari Pokja 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Suhaiti, Ketua Pokja 2. Buku yang akan disampaikan di Pokja 2 itu buku program kerja. Yang kedua buku kas P2K. Yang ketiga buku angsuran. Yang keempat buku perkembangan kegiatan P2K. Selain itu ada buku kegiatan Pokja 2, buku data kegiatan, ada buku pengurus daftar hadir PKB, ada buku taman baca, daftar hadir anggota PKB, ada buku tumbuh kembang balita, buku registrasi balita, catatan kegiatan kelompok PKB Musemda, buku catatan notulen, buku tamu. Selain itu ada buku SK-nya, SK Pokja 2 dan SK P2K, SK BKB. Sekian dari laporan dari Pokja 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eti, saya dari Pokja 3. Di sini ada buku-buku di Pokja 3. Pertama ada buku kepengurusan Pokja 3. Yang kedua ada buku kegiatan Pokja 3. Terus yang ketiga ada buku tonggak. Ada juga buku pemanfaatan lahan pekarangan. Ada buku bantu bidang perumahan. Ada buku bantu bidang pangan. Ada buku bantu bidang sandang. Ada buku industri rumah tangga. Ada buku dokumentasi Pokja 3.
ada buku rencana program Pokja 3. Terus di sini ada SK, ada SK hatinya PKK, terus ada SK Pokja 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Yulianti, ketua dari Pokja 4. Saya akan menyampaikan buku-buku Pokja 4. Yang pertama ada buku SIP ada 7. Yang kedua buku-buku kegiatan, data kegiatan Posyandu Pokja 4, buku jumlah pengunjung petugas Posyandu Pokja 4, jumlah data bayi yang diimunisasi Pokja 4, data kegiatan Posyandu Pokja 4, data lansia, catatan kegiatan Pokja 4, buku kegiatan Pokja 4, buku tamu Posyandu Pokja 4, catatan kegiatan Pokja 4, daftar anggota Pokja 4, dan daftar hadir Posyandu. Dan yang kedua ini ada SK. SK ada 2, SK Posyandu dan SK Pokja 4. Yang terakhir ada rencana program kerja Pokja 4. Dan ada buku dokumentasi kegiatan Pokja 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Inilah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memperkenalkan produk UPDOK yang ada di Desa Sinanghurit. Bisa kita lihat produk-produk yang ada di sini. Di antaranya itu produk-produk lokal, dan salah satunya ada satu produk yang tidak ada di desa lain, yaitu namanya Pareret. Bisa selanjutnya yang di sini juga termasuk opak-opak ya, ada yang sudah digoreng, ada yang belum. Terus ini masih sama ya, keripik-keripik. Terus di sini ada hasil kerajinan tangan anyaman ya. Terus di sini ada bunga-bunga juga. Akan memperkenalkan rumah sehat yang ada di Desa Sinanghurit, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh tim kesehatan dari Puskesmas Bantarucek. Baiklah, kali ini kita bersama Ibu sebagai pemilik rumah ya. Kita akan mencoba menjelaskan di sini apa yang kita dapat sebagai rumah sehat oleh pemilik. Kita langsung aja dari mulai tampak depan ya, bahwa rumah sehat itu ada pembatas ya, dari ke perbatasan ke permukiman yang lain, artinya ada pagar. Kebetulan sini pagarnya tetangga ya, ada pagar pembatas. Kemudian kita masuk ke halaman. Terlihat nampak rapi ya, hijau, dan yang terutama adalah pemanfaatan halaman, di mana pemanfaatan halaman ini terdapat adanya tanaman obat keluarga seperti di sini. Kemudian tanaman-tanaman lain yang bisa dimanfaatkan ini berguna untuk sirkulasi udara daripada kebutuhan oksigen yang ada di dalam rumah ya, sebagai penghuni rumah ibu ya. Kemudian sayuran bisa dimanfaatkan juga, ini halaman
untuk ketahanan pangan daripada keluarga. Sebagai sarana kebersihan yang ada di depan rumah, ini adalah sarana wajib ya. Terus kebetulan ini juga ada kolam dimanfaatkan. Ini kolamnya ada ikannya, jadi aman untuk jentik nyamuk ya, karena tampak sejuk ya, sehingga udara di sekitar rumah nampak asri ya. Selain sebagai pemanfaatan halaman yang baik juga untuk ketahanan pangan, juga Bu, di sini mungkin dipergunakan untuk sebagai rekreasi ya Bu. Iya. Tempat untuk mengelola stres ya Bu ya. Iya. Jadi ada apa, saung-saungnya? Iya, Ya. tempat duduk. Tempat duduk yang bercengkrama ya, kalau waktu-waktu yang santai begitu. Untuk obat ya Bu ya? Iya. Ya, ini ya Bu ya. Iya. Di sini kita tanam berbagai macam tanaman seperti yang tadi. Yang pertama adalah tanaman obat keluarga ya Bu. Iya. Ada berapa macam Bu yang ditanam di sini? Sekitar Tanaman ya, banyak. berapa jenis? Ada 50 jenis. Ada. Ada 50 jenis tanaman obat keluarga ya. Dan berbagai manfaatnya tentunya yang dapat dipergunakan oleh keluarga sendiri, Iya. tetangga ya, Iya. sampai yang membutuhkan begitu ya. Iya. Karena kita tahu bahwa tanaman obat keluarga ini adalah tanaman yang bisa untuk pertolongan pertama juga ya Bu ya. Iya. Nampak segar ya, karena ventilasi di rumah ini sendiri cukup luas ya, sekitar 10% lebih ventilasi dari bagian depan ini. Ada ventilasi ya, karena dari sinar matahari yang berada di sana bisa masuk ke dalam bagian ruang keluarga. Kita masuk ke menu makanan yang biasa keluarga ibu di rumah ini. Ini ada berbagai macam makanan pokok tentunya. Sebagai karbohidrat ada nasi, kemudian proteinnya ada tempe, kemudian ada pepes tahu ya, kemudian ini sayur kangkung. Ini kangkungnya juga didapat dari belakang rumah ya. Iya. Ya. Kemudian ikan juga berasal dari kolam. Dan kemudian ini adalah buah-buahan ya, sehari-hari buah sawo juga kebetulan dari belakang rumah tadi ya. Langsung masuk ke ruangan dapur. Ini ya, ruang tempat cuci alat makan, ada ya, penyimpanan alat makan. Kemudian kita melihat ada sarana sanitasi dasar, yaitu sarana air bersih dengan berasal dari sumur. Ya. Berasal dari sumur, kebetulan airnya juga jernih. Ada jamban sehat karena jambannya permanen ya. Kemudian airnya mengalir. Ada baknya suka dikuras ya Bu? Iya. Dikuras 1 minggu sekali biasa. Nah itu tadi kita sudah melihat-lihat isi rumah, kemudian luar bangunan rumah dan dalam bagian rumah yang tentunya memenuhi syarat-syarat daripada rumah sehat. Nah, dan rupanya cukup sekian yang bisa kita gambarkan ya Bu. Iya. Keberadaan daripada rumah sehat yang ada di desa Sindang Hurip ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat.
laksana hidup